Wakof ro dihidupkan dan dipanjangkan 2 rakaat karena ada alifnya atau tanwin. Fathah tanwin. Hanya fathah tanwin ya, bukan kasroh tanwin, bukan dhammah tanwin. Hanya kalau fathah tanwin, maka dia dipanjangkan 2 rakaat. Fal jariyati yusra. Tasdid sin diketuk 1. Tasdid sin diketuk 1. Mim sukun dibaca 1 rakaat. Kemudian wakof ro dipanjangkan 2 rakaat karena ada alifnya atau fathah tanwin. Fal muqassimati amro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uswe dalam program rangkaian seri membaca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Islahi. Pemirsa, pada video kali ini kita akan sampaikan tentang penerapan metode Islahi dalam materi selanjutnya, yaitu tentang wakof atau bagaimana cara kita berhenti dalam membaca. Jadi tidak boleh seenaknya, ada aturannya. Ini di buku metode Islahi. Metode Islahi itu ada 3 jilid. Jilid pertama adalah tentang penguasaan huruf hijaiyah. Kemudian jilid kedua penguasaan tentang ketukan-ketukan yang benar. Kemudian materi jilid yang ketiga adalah tentang hukum mim sukun dan hukum nun sukun, serta wakof dan ibtida, huruf muqatta'ah dan sebagainya. Nah, buku metode Islahi itu paling krusial ada di jilid kedua. Jadi ini materinya banyak sekali, tapi penerapannya sangat mudah sekali. Bagaimana cara menerapkan metode Islahi? Matematika tajwidnya dalam membaca atau dalam materi berhenti saat membaca, kita akan simak bersama-sama. Mari kita mulai. Cara membaca huruf terakhir saat berhenti. Huruf terakhir, wazna itu huruf terakhirnya nun. Ya. Nisaan huruf terakhirnya adalah hamzah. Nah, bagaimanakah cara membaca nun? Cara membaca hamzah saat kita berhenti di sini. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, ada 2 cara membaca. Ada 2 cara membaca huruf terakhir saat kita berhenti membaca, yaitu 1, dibaca hidup. Yang kedua, dibaca mati. Pertama dibaca hidup, yang kedua dibaca mati. Kapan dia dibaca hidup? Kapan dibaca hidup? 1, kalau huruf terakhir itu ada alifnya. Kalau ada alifnya, maka dia dibaca hidup. Hidup dan dipanjangkan 2 rakaat. Ya. Jadi kalau huruf terakhir itu kita membaca, kita pas baca nih sampai di huruf terakhir, dia ada alifnya, maka dia dibaca hidup dan dipanjangkan 2 rakaat. Ini hidupnya gimana? Nah, bukan nan. Kalau nan kan mati, berakhiran n berarti namanya mati. Kalau berakhiran huruf vokal namanya hidup. Berarti ini membacanya na, tapi harus 2 rakaat, 2 ketukan, dipanjangkan. Nah, kemudian apalagi kapan lagi dipanjangkan 2 rakaat, dihidupkan dan dipanjangkan 2 rakaat? Yang kedua adalah jika huruf terakhir itu berharokat fathah tanwin. Meskipun tidak ada alifnya, kalau dia berakhiran fathah tanwin, maka dia kita panjang, dihidupkan. Cara bacanya dihidupkan dan dipanjangkan 2 rakaat. Nanti untuk lebih jelasnya sekalian praktek. Kemudian yang kedua adalah dibaca mati. Tadi yang pertama dari dibaca hidup, yang kedua dibaca mati. Kapan dibaca mati? Ketika huruf terakhir itu tidak ada alifnya. Udah, gitu aja. Simpel kan? Kalau huruf terakhir itu nggak ada alifnya dan bukan fathah tanwin tentunya. Pokoknya bukan nggak ada alifnya dan bukan fathah tanwin terakhir, maka dia dibaca mati. Nah, kalau huruf terakhirnya itu dibaca mati, maka ada 2 kemungkinan untuk huruf sebelumnya. Ada 2 kemungkinan untuk huruf sebelumnya. Contoh nih, akbaru.
Huruf terakhirnya ini tidak ada alifnya dan bukan fathah tanwin, berarti dia dibaca mati. Nah, kalau huruf terakhirnya itu wakofnya itu dibaca mati, maka kita lanjutkan untuk huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu pendek ya tetap dibaca pendek. Kalau huruf sebelumnya panjang, maka sunnahnya dipanjangkan lebih dari 2. Sebenarnya 2 boleh. Pilihannya 2, 4 atau 6. Dari mat arid li sukun. Nanti kita akan praktekkan ambil yang tengah-tengah yaitu 4 ketukan atau 4 harokat. Nah, contoh yang berikutnya adalah nih mahu. Ini huruf terakhirnya panjang, tapi panjangnya pakai harokat domah terbalik. Jadi dia tetap mati cara bacanya, bukan dipanjangkan. Dia tetap dimatikan. Kenapa? Karena nggak ada alifnya dan dia bukan fathah tanwin. Seperti itu. Paham ya? Oke. Maka dia bacanya adalah akbar ma'ah. Kalau yang pertama tadi udah kasih contoh baca belum ya? Nih. Cara bacanya adalah yang huruf terakhirnya ada alifnya dipanjangkan 2 harokat. Wazna. Kalau huruf terakhirnya berharokat fathah tanwin, meskipun tidak ada alifnya, dia tetap dibaca panjang 2 harokat. Wanisa. Maaf, ini harusnya ada harokat fathahnya ini, lupa. Wanisaan. Dia mat wajib muttasil 5 harokat. Kemudian ini cara membaca huruf wakaf yang dalam keadaan mati, dimatikan ya. Akbar ma'ah. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang sekali. Oh, metode islahi ini mudah sekali kan? Mindsetnya berubah kan sekarang? Contoh ketika huruf wakofnya dimatikan, terus sebelumnya panjang. Ini contohnya. Jadi, kalau huruf terakhirnya itu mati, berarti dia tidak ada alifnya dan bukan fathah tanwin, berarti kan dia mati. Kemudian huruf sebelumnya panjang, mainnya ini kan panjang, maka dia dipanjangkan menjadi 4 harokat. Kita pilih yang 4 harokat, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kita kasih contoh 4 harokat. Jadi cara bacanya adalah ini nanti mati. Caranya bukan nu, karena nu itu hidup. Jadinya nasta'in. Cara baca 4 adalah 1, 2, 3, 4. Di ketukan keempat sudah masuk nun sukunnya. Berarti ini bacanya sudah 2 kali ya. Seperti materi sebelumnya, huruf mati itu dibaca 2 kali, yaitu di sebelumnya dan di huruf mati itu sendiri. Berarti ini sudah baca tambah dialirkan sampai sini, jadinya maka bacanya adalah 1, 2, 3, 4. Min nasta'in. Seperti itu. Ini ada transliterasinya, bisa dipelajari di rumah. Contoh yang huruf sebelumnya pendek. Jika huruf sebelum terakhir berharokat 1 dan huruf terakhirnya mati, maka tetap dibaca pendek. Maksudnya begini. Ini kan huruf sebelum akhir pendek. Terus yang terakhir mati, maka tetap dibaca pendek. Beda dengan yang atas tadi. Beda dengan yang ini. Ini kan huruf terakhirnya mati, tapi sebelumnya panjang, maka jadi 4. Ini huruf terakhirnya mati, tapi sebelumnya pendek, maka tetap dibaca pendek. Maka bacanya adalah alhaakumut takasur. Jadi bukan sur, apalagi sur, salah. Seperti itu cara membacanya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk latihannya. Waqaf ro dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena berakhiran fathah tanwin dan ada alifnya.
Oke. Suburo. Tasdid zal diketuk 1. Wakof wawu dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alif atau fathah tanwin. Wadzariyati zarwa. Qalqalah qaf, wakof ro dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alifnya dan fathah tanwin. Fal hamilati wiqara. Waqaf ro dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alifnya atau tanwin, fathah tanwin. Hanya fathah tanwin ya, bukan kasroh tanwin, bukan dhammah tanwin. Hanya kalau fathah tanwin maka dia dipanjangkan 2 harokat. Fal jariyati yusra. Tasdid sin diketuk 1. Tasdid sin diketuk 1. Mim sukun dibaca 1 harokat. Kemudian waqaf ro dipanjangkan 2 harokat karena ada alifnya atau fathah tanwin. Fal muqassimati amro. Waqaf fa dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alifnya atau karena fathah tanwin. Fal asifati asfa. Waqaf fa dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alifnya atau fathah tanwin. Wa bukan dibaca wa tapi dibaca wal. Kenapa? Karena huruf depannya adalah huruf mati. Huruf matinya dibaca 2 kali, yaitu di huruf wa dan di huruf lam mati. Maka dia bacanya bukan wa tapi wal. Lam mati bacanya maka kita baca wal mursalati urfa. Tanwin diketuk 2. Waqaf ro dihidupkan 2 harokat. Ya, dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alifnya atau karena fathah tanwin. Nuron au nuro. Salah. Mohon maaf, ini tadi saya bacanya tebal, harusnya tipis. Nuron au nuro. Oke. Seperti itu pemirsa. Untuk materi waqaf, bagaimana cara membaca huruf mati ketika kita berhenti. Sangat mudah kan ya? Kalau belum paham, ditonton lagi videonya dari awal dan jangan di skip-skip supaya materinya bisa nyampe semua. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, klik share, tombol subscribe, dan silahkan untuk dikomentari. Assalamualaikum.